Selamat pagi pemirsa, saya Tazania Tasya akan menemani Anda dalam acara editorial pagi. Menatap Indonesia pada 2045, saat negeri ini merayakan 1 abad kelahirannya, pertanyaan besar muncul. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa superior yang sejajar dengan negara maju? Atau tetap tertinggal dalam inferioritas? Fakta dan data seharusnya menjadi cermin agar kita tidak sekedar menunggu, tapi bergerak nyata hari ini. Apakah kita benar-benar siap menghadapi tantangan itu? Atau masih menunda-nunda tanggung jawab kita? Berdasarkan data BPS 2024, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin dibanding tahun sebelumnya. Namun, kenyataannya, rata-rata lama sekolah warga dewasa baru 8,85 tahun, setara kelas 2 SMP. Hal ini terjadi karena kesenjangan pendidikan antar wilayah yang masih lebar, kualitas guru yang tidak merata, dan sarana prasarana yang terbatas. Lebih miris lagi, hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 80 negara. Dengan skor membaca, matematika, dan sains menurun sekitar 43,21%. Siswa berada di skala sosioekonomi terbawah, salah satu yang tertinggi di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak potensi anak bangsa belum tergali secara maksimal. Dan jika dibiarkan, kesenjangan sosial dan pendidikan akan terus melebar. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan adalah fondasi utama yang harus segera dibenahi. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa besar pada 2045 tanpa pendidikan yang merata dan berkualitas, kita hanya akan melahirkan generasi yang tertinggal, sulit bersaing, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi sekolah, tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas guru. Banyak guru di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pelatihan, akses teknologi, bahkan gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Padahal, guru adalah ujung tombak yang menentukan masa depan anak didik. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus melalui peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta penghargaan yang layak agar guru bisa mengajar dengan sepenuh hati. Selain itu, kurikulum pendidikan harus terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan masa depan. Pendidikan tidak boleh berhenti pada hafalan semata, tetapi harus melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi. Kurikulum yang tepat akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global. Pemerataan akses pendidikan juga menjadi kunci penting. Masih ada anak-anak di pelosok negeri yang sulit mendapatkan sekolah layak, kekurangan fasilitas, bahkan terancam putus sekolah karena faktor ekonomi. Ketidakhadiran ini hanya akan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Negara harus hadir melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian beasiswa, dan dukungan sarana prasarana yang memadai agar semua anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama. Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh bangsa. Orang tua harus mendampingi anak, masyarakat harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan generasi muda harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus belajar. Jika semua elemen ini bersatu membangun pendidikan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Saya Tazania Tasya. Sampai jumpa di editorial selanjutnya.